Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok AKDA POA 05 yang terdiri dari saya sendiri, Jamil Nur Mumin, Diki Ardiansah, Firza Asmi, dan Azam Lazarudi akan coba mempresentasikan case study kami terkait La Familia Baik pada mata kuliah praktikum Production Planning and Control Analysis. Untuk latar belakangnya adalah La Familia Bike ini merupakan produsen sepeda anak yang memasarkan produk Green Bike dan Yellow Bike, di mana berdasarkan data diketahui bahwa terjadi peningkatan permintaan yang signifikan pada periode 2019 hingga 2021. Peningkatan permintaan tersebut menimbulkan tantangan dalam perencanaan produksi, pengendalian persediaan, dan pemenuhan kapasitas produksi untuk tahun-tahun selanjutnya. Di sini perusahaan perlu menentukan strategi produksi yang paling optimal untuk memenuhi permintaan dengan biaya yang paling minimum. Selain itu, perusahaan juga perlu mengevaluasi kebutuhan investasi, fasilitas, apakah membangun gudang baru atau pabrik baru guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depannya. Untuk rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah ada 5 poin. Yang pertama terkait menentukan metode forecasting yang paling akurat. Yang kedua menentukan strategi aggregate planning dengan biaya yang paling minimum. Yang ketiga adalah menyusun MPS dan MRP untuk kebutuhan material. Yang keempat adalah menentukan metode lot sizing yang paling ekonomis. Dan yang kelima adalah menentukan kebutuhan Kanban pada setiap jadwal mesin dan tenaga kerja yang paling optimal. Tujuannya pun ada 5, di mana kita di sini memilih metode peramalan yang terbaik, kemudian menentukan strategi produksi yang paling efisien, menjamin ketersediaan material melalui analisis MPS dan MRP. Yang keempat adalah meminimalkan biaya persediaan menggunakan lot sizing yang tepat. Yang kelima adalah mengoptimalkan kapasitas produksi dan sumber daya perusahaan. Untuk langkah penelitian dimulai dari tahapan forecasting dengan metode time series decomposition dan hold untuk mengestimasi permintaan tahun 2022. Dilanjutkan dengan analisis aggregate planning untuk menentukan strategi produksi dengan biaya yang paling minimum. Dilanjutkan dengan pembentukan bagan assembling chart dan BOM. Dilanjutkan dengan menentukan rencana produksi setiap periode dengan analisis MPS dan pembentukan MPS-nya, Master Production Schedule. Kemudian dilanjutkan dengan MRP. Setelah mendapatkan MPS dan MRP, kita melanjutkan ke analisis lot sizing untuk menentukan ukuran pemesanan yang paling ekonomis. Kemudian dilanjutkan dengan Kanban, analisa Kanban. Dilanjutkan dengan operation schedule, kita menjadwalkan mesin dan tenaga kerja yang paling optimal. Kemudian kita mendapatkan expected revenue atau profit untuk menghitung kependapatan dan keuntungan perusahaan serta rekomendasi untuk investasi yang terbaik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai forecast analysis, di mana kita di forecast analysis ini kita menggunakan dua metode, yaitu time series decomposition dan hold method, dengan menggunakan 3 parameter error, yaitu MAPE, MID, dan MSE. Dimana kita dari hasil perhitungan ini kita menentukan metode yang terbaik berdasarkan nilai error yang paling rendah. Dari hasil analisis kita menemukan bahwa time series decomposition ini dipilih sebagai metode peramalan terbaik dan digunakan sebagai dasar perencanaan atau forecast produksi tahun 2022. Dan berikut adalah forecast result dari perhitungan dengan metode time series decomposition, di mana hasil forecastnya di tahun 2022 kita memprediksi ada sekitar 1.096.508 untuk forecast total penjualan unitnya. Di sini kita menghitung ada sekitar kenaikan 11,2% dibanding tahun 2021. Dan kita melihat di sini bahwa memang permintaan pasar itu menunjukkan tren pertumbuhan yang
positif, sehingga perusahaan perlu meningkatkan kapasitas produksi, kesiapan material untuk pemenuhan kebutuhan pasar. Dilanjutkan dengan analisis aggregate planning. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi produksi dengan biaya yang paling minimum, meminimalkan risiko kehilangan penjualan, serta menjaga ketersediaan produk selama periode perencanaan. Ada dua alternatif yang kita coba terapkan, yaitu metode pertama yaitu overtime dan lost sales plus lossless sales, kemudian overtime dan subkontrak, alternatif keduanya. Dari hasil analisis kita mendapatkan bahwa strategi yang paling optimal adalah strategi overtime plus subkontrak, dengan selisih biaya antara overtime subkontrak dengan overtime loss sales itu sekitar 140.780.000, sehingga diputuskan bahwa strategi overtime plus subkontrak itu merupakan strategi yang dipilih berdasarkan hasil yang paling optimum. Dilanjutkan dengan penyusunan assembly chart dan production structure. Kemudian kita juga melihat karakteristik sistemnya, bahwa sistemnya ini adalah multi level assembly karena ada beberapa sub ASI yang dilakukan processing sebelum ke produk utama. Komponen utamanya itu ada body part, hub, tire, rim, dan spoke. Struktur produk yang sistematis memudahkan perencanaan kebutuhan material dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Dilanjutkan dengan flow process chart FPC. Dari 16 langkah deskripsi itu kita membagi menjadi 5 kategori, yaitu kategori operation, transport, inspection, delay, dan strategi. Sehingga di hasil analisis FPC itu kita mendapatkan bahwa aktivitas operation itu ada 4 kali, transportation itu ada 3, inspection ada 4, delay itu ada 1, dan storage ada 4. Dari hasil analisis kita menemukan bahwa poin positifnya adalah aktivitas operasi dan inspeksi mendominasi proses produksi. Sistem kualitas telah diterapkan pada setiap tahap penting, namun masih ada beberapa warning yang terkait masih terdapat aktivitas delay sebelum proses final assembly, dan beberapa aktivitas storage berpotensi menambah lead time. Sehingga dari hasil tersebut kita simpulkan bahwa memang proses produksi sudah cukup terstruktur, namun masih dapat peluang peningkatan efisiensi melalui pengurangan waktu tunggu dan penyimpanan sementara. Dilanjutkan dengan pembentukan master production schedule. Dari hasil pembentukan MPS tersebut kita menganalisis 3 poin. Poin yang pertama, poin positifnya adalah MPS berhasil mengintegrasikan forecast, customer order, dan on hand inventory dan safety stock. Kemudian produksi direncanakan sesuai kebutuhan setiap periode. Namun ada note di sini atau catatan terkait PAB atau Project Available Balance itu untuk bulan Oktober sampai November itu menunjukkan hasil yang negatif. Sehingga kita simpulkan perusahaan perlu melakukan penyesuaian kapasitas produksi atau meningkatkan safety stock untuk menghindari resiko stock out pada akhir tahun. Dilanjutkan dengan analisis material requirement planning MRP. Jadi komponen yang dianalisis itu ada 7, assembly 1, sub assembly, body part, hub, tire, rim, dan spokes untuk unit yellow bike, di mana hasil analisisnya adalah seluruh kebutuhan material dapat dipenuhi melalui planet order receive dan planet order release. Persediaan akhir seluruh komponen berada pada atau di atas safety stock. Sistem MRP berhasil mencegah kekurangan material selama proses produksi. Dengan catatan komponen dengan kebutuhan terbesar ada di material spokes, kemudian untuk komponen dengan lead time yang kritis itu adalah di body part dan hub. Sehingga kesimpulan adalah MRP mampu menjaga ketersediaan material, mendukung perencanaan produksi yellow black secara optimal. Dilanjutkan dengan analisis lot sizing dan Kanban. Di lot sizing analisis kita menggunakan 2 metode, list unit cost atau LUC dan Wagner Wittin. Kedua metode ini menghasilkan nilai biaya yang sama. Metode LUC dipilih karena lebih sederhana dan mudah diterapkan.
Sedangkan untuk Kanban analisis, total kartu Kanban yang diperlukan ada sekitar 217 dengan maksimum inventory itu sekitar 7.236 unit untuk unit Yellow Bike. Kesimpulannya adalah sistem Kanban mampu mengendalikan aliran material, persediaan tetap tersedia sesuai kebutuhan produksi, serta tidak terjadi persediaan berlebih atau overstock. Dilanjutkan dengan analisis operational schedule. Ada dua schedule yang kita susun, yaitu machine schedule dan operational schedule. Metode yang digunakan adalah Campbell, Dudek, dan Smith karena mesin operasional yang dianalisis ada 3 mesin, di mana untuk pembentukan part tersebut urutannya adalah mesin 1, kemudian dilanjutkan dengan paralel di mesin 2 dan mesin 3 dengan idle minimum sekitar 18 menit dan kapasitas produksi 18 unit per hari. Sedangkan untuk pola kerjanya itu yaitu 5 hari kerja dengan 2 hari libur berturut-turut. Kebutuhan engineer optimal sekitar 85 orang. Untuk hari kerja tersebut penentuan hari Senin sampai Minggunya itu ditentukan masing-masing orang dengan pola yang sama, 5 hari kerja dengan 2 hari libur yang berturut-turut. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan kita ada 5 item. Metode time series decomposition dipilih sebagai metode yang terbaik. Kemudian strategi overtime dan subkontrak menghasilkan biaya produksi yang terendah, sehingga strategi tersebut adalah strategi yang akan kami pilih, rekomendasikan. Kemudian MPS dan MRP mampu mendukung perencanaan material secara lebih efektif, dan metode LUC dipilih sebagai metode load sizing. CDS menghasilkan jadwal mesin terbaik dengan idle time sekitar 18 menit. Untuk resultnya selama tahun 2022 dan 2023 itu diperkirakan sekitar expected revenue-nya itu sekitar 2,43 triliun, sedangkan expected profit-nya sekitar 2,2 triliun. Untuk sarannya, jika dibandingkan apakah membangun warehouse atau pabrik baru, kami merekomendasikan untuk membangun warehouse baru karena biaya investasi lebih rendah dengan profit akhir yang lebih tinggi, dan kapasitas produksi masih dapat dipenuhi melalui overtime dan subkontrak. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.